Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 08011282227062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek mata kuliah inventory dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati SSI MSI. Pada tugas proyek kali ini, saya menggunakan artikel dengan judul Simultaneous Planning of Purchase Order, Production, and Inventory Management Under Demand Uncertainty dengan penulis Darius Zamani Dadane, Sajad Muradi, dan Behrus Alizadeh dengan jurnal International Journal of Production Economics dengan Elsevier dan volume 265 tahun 2023 dengan link sebagai berikut. Pada penelitian ini, mengatasi persoalan perencanaan terintegrasi antara pemesanan bahan baku, produksi, dan pengelolaan inventory pada kondisi ketidakpastian permintaan pelanggan dengan masalah utama yaitu pertama, bagaimana menentukan jumlah pemesanan bahan baku, jadwal produksi, dan pengelolaan gedung secara bersamaan untuk meminimalkan biaya total. Yang kedua, adanya lead time berbeda antar pemasok, sehingga kebijakan diskon kuantitas serta kapasitas gedung yang terbatas. Lalu yang ketiga, permintaan pelanggan tidak pasti dan berubah setiap periode, sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan dan kekurangan stok. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, menyusun model matematis komprehensif untuk merencanakan pembelian bahan baku, produksi, dan inventory secara simultan dalam kondisi permintaan yang tidak pasti. Lalu menggunakan pendekatan robust optimization untuk menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan, meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok, lalu menjamin ketepatan pemenuhan permintaan dengan biaya minimum. Metode penelitian dengan satu pendekatan penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model matematis optimasi campuran bilangan bulat atau Mixed Integer Linear Programming atau MILP yang dikombinasikan dengan pendekatan Robust Optimization. Model yang dikembangkan diuji menggunakan data real dari perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga atau home appliance manufacturing factory untuk mengevaluasi kinerja sistem inventory dari produksi dan produksi dalam menghadapi permintaan yang tidak pasti. Variabel keputusan pada penelitian ini yaitu ada XUIQT dengan merupakan jumlah pembelian bahan Q dari pemasok I tanpa diskon pada periode T, XLIQT yaitu jumlah pembelian bahan Q dari pemasok I dengan diskon pada periode T, YPT merupakan jumlah produk P yang diproduksi pada periode T, IDFQT merupakan inventory bahan baku Q di gudang utama pada periode T, IDLT inventory produk jadi di gudang produk pada periode T, ATBT merupakan volume kelebihan stok di gudang sewaan bahan baku dan produk jadi, GPT merupakan jumlah kekurangan produk atau back order pada periode T, WRT-ZIT merupakan variabel binar penanda keputusan penyewaan kontainer atau penerapan diskon pembelian. Lalu parameter utama pada penelitian ini ada DPT yang merupakan permintaan nominal pelanggan untuk produk P pada periode T, DPT topi merupakan deviasi maksimum permintaan dari nilai nominal, SIQ merupakan harga per unit bahan dari pemasok I, Theta I merupakan persentase diskon pembelian, VVQ dan VLP merupakan volume unit bahan baku dan produk jadi, CIF dan CIL merupakan kapasitas maksimum gudang, bahan baku dan gudang produk, lalu gamma T merupakan parameter konservatisme robust optimization. Metode penelitian dengan langkah-langkah penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dengan mengamati ketidakefisienan dalam sistem perencanaan pembelian, produksi, dan inventory pada kondisi permintaan pelanggan yang tidak pasti. Lalu menyusun model MILP dengan meminimalkan total biaya sistem yang mencakup biaya pembelian, produksi, penyimpanan, kekurangan stok, dan transportasi dengan fungsi tujuan sebagai berikut tertera pada layar dan kendala stok produk juga tertera pada layar. Terdapat juga kendala bahan baku dan kendala kapasitas yang bisa dilihat pada layar. Lalu,
Selanjutnya, mengintegrasikan robust optimization dengan menambahkan ketidakpastian permintaan dengan parameter gamma T, dpt sama dengan dpt ditambah gamma T, dpt topi, lalu melakukan eksperimen numerik dengan menguji model pada data industri yang nyata. Selanjutnya, melakukan analisis sensitivitas dengan menganalisis pengaruh perubahan gamma T, kapasitas gudang, dan tingkat diskon terhadap total biaya serta risiko kekurangan stok. Lalu memvalidasi dengan membandingkan hasil model deterministik dan model robust untuk menilai kinerja, stabilitas, dan efisiensi biaya. Hasil penelitian yaitu satu model deterministik memberikan hasil biaya yang lebih rendah tetapi menimbulkan risiko besar terhadap kelebihan atau kekurangan stok. Lalu model robust menghasilkan solusi yang lebih stabil dengan biaya total sedikit meningkat, tetapi risiko kekurangan stok menurun drastis. Lalu hubungan antara parameter konservatisme dan hasil semakin besar gamma maka semakin konservatif, maka biaya juga semakin meningkat. Tetapi kemungkinan kekurangan stok juga berkurang. Dalam kasus yang nyata, ketika gamma sama dengan 2 dan pi sama dengan 0,4, diperoleh biaya total optimal dengan kekurangan dan kelebihan stok minimal. Robust planning terbukti mampu menjaga kelancaran supply, meminimalkan surplus atau shortage, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada artikel ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana pada kelebihannya yaitu model terintegrasi sudah mencakup pemesanan produksi dan inventory dalam satu formulasi, lalu menggunakan robust optimization efektif untuk menghadapi ketidakpastian permintaan tanpa membutuhkan distribusi probabilitas, lalu terdapat studi kasus yang nyata dengan data yang numerik dan rinci, lalu analisis sensitivitas lengkap untuk memahami dampak parameter konservatisme, lalu hasil menunjukkan trade-off realistis antara biaya dan risiko kekurangan stok. Selain kelebihan, pada artikel ini juga memiliki kekurangan di mana pada model yang cukup kompleks memerlukan perangkat komputasi tingkat lanjut seperti IMMS dan solver MLP. Studi kasus pada artikel hanya dari satu industri home appliance, sehingga generalisasi ke sektor lain cukup terbatas, tidak mempertimbangkan ketidakpastian lead time atau gangguan pemasok, hanya fokus kepada ketidakpastian permintaan. Lalu biaya implementasi model robust bisa lebih tinggi dibandingkan model deterministik. Kesimpulan dan saran, pada penelitian ini berhasil mengembangkan model robust terintegrasi untuk perencanaan pembelian, produksi, dan inventory dalam kondisi permintaan yang tidak pasti. Model ini meminimalkan total biaya sambil menjaga keseimbangan stok, mengurangi risiko kekurangan dan kelebihan persediaan, memberikan panduan praktis bagi perusahaan manufaktur untuk menetapkan tingkat konservatisme yang optimal antara biaya dan risiko. Lalu disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas ketidakpastian lain seperti gangguan rantai pasok atau lead time, serta menguji model pada industri yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.